Pernahkah kalian membayangkan sebuah benda yang bergerak selamanya tanpa butuh energi? Kedengarannya seperti fiksi ilmiah kan? Tapi bagaimana jika aku bilang, benda seperti itu mungkin benar-benar ada? Kenalkan kristal waktu. Sebuah fase materi yang sangat aneh dan menakjubkan, yang mengubah cara kita memandang fisika. Bayangkan kristal biasa, seperti garam atau berlian. Atom-atom di dalamnya tersusun dalam pola yang berulang di dalam ruang. Kalau kamu bergerak ke kiri, kanan, atas, atau bawah, kamu akan menemukan pola atom yang sama berulang-ulang. Nah, kristal waktu membawa konsep ini ke level selanjutnya. Alih-alih berulang dalam ruang, polanya berulang dalam waktu. Bingung? Mari kita sederhanakan. Bayangkan kamu punya sekumpulan partikel yang berada dalam keadaan energi terendahnya. Keadaan paling diam dan stabil. Secara teori, partikel-partikel ini seharusnya tidak bergerak sama sekali. Tapi pada kristal waktu, bahkan dalam keadaan energi terendah ini, partikel-partikelnya tetap bergerak dalam pola yang berulang terus-menerus. Ini seperti jam yang terus berdetak tanpa baterai. Detak, detak, detak. Selamanya. Pola gerakannya periodik. Artinya, ia kembali ke posisi awal setelah selang waktu tertentu, lalu mengulanginya lagi. Anehnya, gerakan ini tidak melanggar hukum fisika fundamental tentang kekekalan energi. Mengapa? Karena kristal waktu tidak menghasilkan energi dari ketiadaan. Ia hanya berada dalam keadaan gerak abadi yang stabil. Konsep ini pertama kali diusulkan pada tahun 2012 oleh seorang fisikawan pemenang Nobel Frank Wilczek. Awalnya, banyak ilmuwan yang skeptis. Gerak abadi tanpa energi, itu kan melanggar hukum termodinamika kedua. Tapi, setelah perdebatan dan penelitian lebih lanjut, para ilmuwan menyadari bahwa kristal waktu tidak benar-benar mesin gerak abadi yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan kerja. Ia hanya sebuah sistem yang bergerak secara inheren. Lalu, pada tahun 2017, dua tim peneliti berbeda dari Universitas Harvard dan Universitas Maryland berhasil menciptakan kristal waktu pertama di laboratorium. Ini adalah terobosan besar. Mereka tidak membuatnya dari bahan-bahan eksotis dari luar angkasa, melainkan menggunakan sistem yang relatif umum, seperti ion yang terperangkap atau cacat pada berlian. Bagaimana cara kerjanya? Sederhananya, para ilmuwan mengambil sekelompok partikel kuantum dan menendangnya secara berkala dengan laser. Biasanya, sistem seperti ini akan menyerap energi dan menjadi panas serta acak. Tapi dalam kondisi yang tepat, sistem ini justru masuk ke dalam fase kristal waktu. Ia mulai bergerak atau berdetak dengan periode yang berbeda dari tendangan laser yang diberikan. Misalnya, jika laser menendang setiap 10 detik, kristal waktu mungkin akan berdetak setiap 20 detik. Ia memiliki ritmenya sendiri, terlepas dari dorongan eksternal. Fenomena ini seperti anak kecil di ayunan. Kamu mendorongnya setiap kali ayunan mencapai titik tertinggi. Tapi si anak justru berayun dengan frekuensi yang berbeda. Mungkin 2 kali lebih lambat dari doronganmu. Itulah inti dari kristal waktu. Ia memiliki osilasi internal yang stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada pemicunya. Jadi, apa gunanya benda aneh ini? Potensinya sangat besar, terutama di bidang komputasi kuantum. Komputer kuantum sangat kuat, tapi juga sangat rapuh. Informasi di dalamnya, yang disimpan dalam qubit, bisa dengan mudah rusak oleh gangguan sekecil apapun dari lingkungan luar. Nah, kestabilan kristal waktu yang luar biasa membuatnya menjadi kandidat ideal untuk menciptakan memori kuantum yang jauh lebih kuat dan andal. Bayangkan hard drive kuantum yang bisa menyimpan informasi kuantum untuk waktu yang sangat lama tanpa rusak. Selain itu, kristal waktu juga bisa digunakan untuk membuat sensor yang super sensitif. Karena osilasinya sangat presisi, gangguan sekecil apapun pada medan magnet atau gravitasi di sekitarnya akan mengubah ritme detaknya. Ini bisa membuka jalan untuk teknologi baru dalam bidang navigasi, geologi, atau bahkan astronomi. Kita bisa mendeteksi perubahan kecil yang sebelumnya tidak mungkin terdeteksi. Penemuan kristal waktu adalah contoh sempurna betapa aneh
dan indahnya alam semesta di tingkat kuantum. Ia menantang intuisi kita tentang waktu, energi, dan materi itu sendiri. Ini bukan lagi sekadar teori di papan tulis, tapi kenyataan yang berhasil diciptakan di laboratorium. Kita baru saja menggores permukaan dari apa yang mungkin bisa dilakukan oleh fase materi yang baru ini. Siapa tahu, di masa depan, teknologi yang ditenagai oleh prinsip-prinsip kristal, waktu bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti bagaimana laser beralih dari eksperimen laboratorium menjadi alat yang ada di mana-mana. Perjalanan untuk memahami dan memanfaatkan kristal, waktu masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, masa depan fisika menjadi jauh lebih menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan konten sains yang bikin penasaran seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.